Keempat kades tersebut adalah Kades Wonojati Jenggawa inisial MM, Kades Tempurjo inisial MA, Kades Gelundengan inisial HH, dan juga Kades Taman Sari inisial SK. Kini keempat tersangka tersebut sudah kasusnya telah dilimpahkan ke Polres Jember oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur. Dan kini keempatnya tengah menjalani pemeriksaan di unit narkoba Polres Jember. Selain mengamankan 4 kades tersebut, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti 3 paket sabu dengan berat 4 gram. Tersebut diamankan sebagai penyalahguna narkoba, yaitu sebagai pengguna. Dalam hal ini kami dari Polda, karena penangkapannya di wilayah Jember, kami serah terimakan kepada Kasat Narkoba Polres Jember, terutama yang hadir pada dalam hal ini yang presidium adalah Pak Kabiro. Jadi secara resmi penanganan perkara ditangani oleh Sat Narkoba Polres Jember. Itu rilis yang kami sampaikan dalam malam ini. Untuk secara teknis nanti Sat Narkoba Polres Jember yang akan menangani secara teknis. Demikian. Barang bukti yang bisa diamankan? Barang bukti yang kami amankan adalah 3 poket dari masing-masing. Yang 2 poket kami temukan pada Kades MM, dan yang 1 poket kami temukan pada Kades dengan inisial SK. Akibat perbuatannya tersebut, pelaku dijerat pasal 114 ayat 1 dan pasal 132 pasal 1 Junto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 14 tahun penjara. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Pelatihan bertema Mobile Journalism digelar di ruang Rupa Tama Polres Jember Minggu siang. Puluhan anggota polisi mengikuti pelatihan jurnalistik yang bersinergi dengan IJTI Korda Tapal Kuda. Pelatihan ini meliputi teknik pengambilan gambar serta reportase di lapangan. Dengan pelatihan ini diharapkan memberikan manfaat lebih khususnya dunia jurnalistik kepada anggota kepolisian di lapangan. Mengingat pentingnya fakta di lapangan selama proses hukum untuk memberikan informasi yang valid kepada masyarakat. Terlebih untuk anggota polisi, pelatihan jurnalistik ini bisa menjadi ilmu baru dan bermanfaat digunakan dalam membantu kegiatan sehari-hari. Kita dari Polres Jember bersinergi dengan rekan-rekan dari IJTI wilayah Tapal Kuda, wilayah Jember, memberikan pelatihan mobile journalism kepada anggota, yaitu anggota Opsional Reskrim dan Intel. Jadi harapannya dari pelatihan ini anggota kami memiliki pengetahuan mengenal seluk-beluk dunia jurnalistik dan nantinya memiliki keterampilan atau kemampuan dalam membuat video, di mana ini sangat penting pada saat mereka melaksanakan kegiatan di lapangan, sehingga dari video ataupun produk jurnalistik yang mereka buat dapat memberikan suatu fakta ataupun informasi yang bisa diterima masyarakat dengan baik. Seberapa penting ini bagi dunia kepolisian ini? Tentunya ini menjadi penting karena kita sama-sama tahu bahwasannya media ini mempunyai peran yang sebagai motor utama dalam memberikan informasi terdepan pada masyarakat, termasuk juga produk-produk lain yang nanti bisa dibuat dan dihasilkan. Ini tentunya dengan pelatihan ini kami dari Polres Jember mengharapkan anggota kami memiliki skill, memiliki keterampilan di dalam pembuatan produk-produk jurnalistik. Dari Mapolres Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Dalam rapat dengar pendapat di ruang Banmus DPRD Jember, Wakil Ketua Pansus Mufid mengaku kecewa dengan jawaban Satgas Covid yang dinilai hanya jawaban normatif, tanpa menjelaskan lebih detail penggunaan anggaran Covid. Bahkan selama hearing, PNS yang mantan anggota Satgas era Faida ini hanya saling lempar dan mengaku tidak terlalu mengetahui. Hal ini sangat disayangkan karena sebagai pejabat Satgas Covid tentu seharusnya mereka paham antara anggaran satu dengan anggaran yang lain. Mufid pun sampai mengaku heran di era modern seperti ini, keterbukaan informasi masih belum dijalankan oleh para PNS di Jember.
panitia pansus itu akan memanggil pihak-pihak tadi, terutama Bu Yuliana itu sebagai alasan apa ya. Tadi ada upaya untuk mengejar terkait yang 50M di bagian umum, jadi bagaimana? Ya, bisa jadi karena itu juga mungkin seperti itu, karena terkait pengerjaan ya, yang dilakukan oleh bagian umum yang nilainya kurang lebih 50 miliar seperti itu tadi juga terungkap tadi gitu lah, artinya umum mengerjakan itu. Pansus sendiri melihat kok. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Bertempat di Aula PB Sudirman Pemkab Jember, ratusan pelaku UMKM mengikuti penyuluhan keamanan pangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Penyuluhan keamanan pangan ini sangat penting bagi pengusaha industri rumahan sebagai syarat legalitas terbitnya izin pangan industri rumah tangga atau PIRT. Bila telah memiliki PIRT atau PIRT, berarti tempat usaha tersebut sudah memenuhi standar yang berlaku seperti lokasi tempat usaha yang higienis, keamanan produk hingga labelisasi yang sudah memenuhi peraturan perundang-undangan. Dengan standarisasi tersebut diharapkan produk UMKM di Jember terus maju dan bisa bersaing dengan produk-produk lainnya. Apalagi dengan program akselerasi Bupati Jember yakni saatnya UMKM naik kelas. Seluruh mekanisme tersebut wajib dilaksanakan oleh para pelaku UMKM. Kepala Seksi Kefarmasian dan Alkes Dinkes Jember Yeni Artanjung menyebut, dengan banyaknya UMKM di Kabupaten Jember yang menjadi salah satu yang terbesar di Jawa Timur harus diimbangi dengan standarisasi produk agar bisa bersaing dan berkembang. Salah satunya dengan penyuluhan keamanan pangan ini. Iya, jadi acara hari ini adalah upaya kita untuk akselerasi percepatan untuk pelaku usaha UMKM dalam rangka mendapatkan sertifikat penyuluhan keamanan pangan yang nantinya juga menjadi syarat pelaku usaha untuk mengajukan surat perizinan untuk PIRT pangan industri rumah tangga. Seberapa penting itu Bu sertifikat? Penting sekali karena ini terkait dengan keamanan pangan. Jadi untuk keamanan pangan ini mulai dari awal penting sekali. Jadi alur dari mulai produksi sampai dengan ini nanti sampai ke konsumen ini harus dijamin keamanan pangannya. Ya baik itu keamanan pangan itu kan bebas dari cemaran baik itu biologi, kimia, atau fisika, dan juga ini pastinya harus secara agama kepercayaan itu harus dijamin juga. Jadi kalau penyuluhan keamanan pangan ini kita terbuka untuk semua produsen, baik itu yang pangan siap saji maupun yang kemasan dalam kemasannya. Tapi kalau untuk PIRT nantinya memang yang bisa mendapatkan izin dari Pemkab Jember itu adalah yang pangan produk olahan dalam kemasan. Tentunya yang sudah memenuhi dengan syarat dan ketentuan. Ada beberapa produk yang tidak bisa juga mendapatkan izin PIRT, jadi harus melalui Badan POM. Pelaku usaha mikro UMKM yang jumlahnya ribuan ini merupakan salah satu penggerak ekonomi di Kabupaten Jember. Untuk itu diperlukan peningkatan kualitas produk agar UMKM mampu naik kelas dan bersaing di pasar nasional maupun internasional. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Di depan kantor Bupati Jember, para aktivis yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Jember ini menggelar aksi unjuk rasa karena menilai Jember sedang darurat lingkungan hidup. Dalam orasinya, para demonstran ini menolak industri tambak modern dan rencana pertambangan pasir besi, serta segala bentuk pembangunan industri ekstraktif di Jember yang menurut kajian PC PMII Jember sangatlah merusak lingkungan. Koordinator aksi Sony Supianto Prasetyawan menegaskan bahwa PMII akan selalu berkomitmen mengawal isu lingkungan, mulai dari Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang dalam pengaplikasiannya dinilai tidak pro rakyat. Sebab di kawasan pesisir selatan Jember dibangun pertambangan modern dan juga perusahaan tambang pasir besi.
Padahal dalam Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah atau RT/RW tidak diperbolehkan adanya eksploitasi di wilayah pesisir selatan Jember karena jika ini tetap dilakukan, dampaknya akan sangat besar terhadap kerusakan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, mahasiswa menuntut pemerintah daerah agar tegas dengan melayangkan beberapa tuntutan, diantaranya menolak adanya kapitalisasi pertambangan dan pertambakan modern. Ini menyikapi beberapa kondisi yang hari ini darurat lingkungan hidup di wilayah Jember. Baik itu wacana ataupun realita yang hari ini terjadi pada sosial media. Kalau dari sisi wacana tentu adalah upaya legalisasi Gaya C kemarin dari Bupati Haji Hendi. Apakah kemudian itu memperhatikan kepentingan ekologis dari masyarakat. Terus ada sinkronisasi yaitu untuk perbaikan jalan. Nah, wacana kritis yang harus kita pahami bersama, apakah itu hanya menjadi dalil atau itu kesempatan untuk membukakan merah untuk kepentingan Gaya C ini yang tidak berpihak pada ekologi dan juga masyarakat. Yang kedua, konflik agraria di wilayah Kepanjen hari ini yang kemarin kami lakukan proses hearing di DPRD, ternyata temuan-temuannya memang ada beberapa perizinan ataupun dampak limbah yang itu mencemari lingkungan, terbukti dari air yang payah besar. Lalu tangkapan nelayan warga Kepanjen itu menurun karena berkaitan dengan dampak limbah di perairan sungai itu sendiri. Mas, kondisi tambang di Kabupaten Jember seperti. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Sentra budidaya ikan gurami di Desa Umbul Rejo, Kecamatan Umbul Sari ini sedang memasuki musim panen. Sejak pembibitan hingga siap panen, ikan gurami membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu 1 tahun atau bahkan 1 tahun setengah. Itu pun juga tergantung kualitas dan kuantitas pakan yang diberikan. Biasanya 1 karung pakan bisa menghasilkan daging 20 kg. Kolam ikan gurami milik Kevin ini berkapasitas 15.000 ekor ikan gurami, menghabiskan pakan sentra sebanyak 220 sak untuk 1 kali musim. Saat ini, para pembudidaya ikan mengalami sejumlah kendala, yaitu harga pakan yang cukup mahal sekitar Rp263.500 per sak, sehingga biaya produksi yang harus dikeluarkan sangatlah besar. Kondisi ini juga diperburuk oleh kendala pemasaran ikan hasil panen, karena permintaan menurun di tengah masa sulit akibat pandemi COVID-19, sehingga semakin sulit untuk menyaplai keluar daerah dan keluar pulau. Sejak adanya pandemi, harga ikan gurami di tingkat produsen semakin turun dari Rp32.000 menjadi Rp25.000. Banyak seperti petani ini harga pasar stabil seperti biasa sebelum pandemi lah, karena pada saat harga seperti ini otomatis keuntungan petani akan menipis. Penjualan kita pertama panen ini hanya di pasar lokal sini. Terus mungkin untuk panen berikutnya mungkin penjualan akan dikirim ke Bali. Dari Umbul Sari, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Nahrawi Ruslan, warga desa Gumelar, Kecamatan Balung, diamankan jajaran unit reskrim Mapolsek Balung karena terbukti melakukan tindakan penipuan kepada korban, yaitu Heni Susiawati, seorang guru honorer yang bertempat di Dusun Brego, Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu. Dari hasil pemeriksaan, pelaku melakukan aksi penipuan dengan modus menjanjikan korban akan diterima menjadi PNS melalui jalur khusus dalam penerimaan CPNS tahun 2019 dengan syarat menyediakan uang senilai Rp70 juta. Dari pengakuan korban bertemu dengan pelaku di rumah makan Ambulu. Pada saat itu, korban meminta tolong kepada pelaku agar bisa membantu lewat jalur khusus terkait penerimaan CPNS, dan pada saat itu korban bersedia membayar sejumlah Rp70 juta dengan cara diangsur. Namun setelah melakukan tes penerimaan PNS pada tahun 2019, korban tidak lulus dalam tes penerimaan CPNS tersebut. Ya, jadi korban oleh tersangka Nahrawi Ruslan tersebut memang dijanjikan untuk diterima menjadi CPNS periode 2019 sampai dengan periode 2019
Namun setelah melakukan tes seleksi, korban tersebut ternyata tidak lolos dalam perkutan CPNS pada tahun tersebut. Uang yang sudah dikeluarkan ada berapa totalnya? Jadi uang yang sudah diterima oleh saudara tersangka Nahrawi Ruslan itu sebesar 70 juta. 70 tersebut dikasihkan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 sebanyak 6 kali pembayaran sebesar 70 juta rupiah. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Saat akan ditangkap, Karman, warga dusun Pererenan, Desa Purwoasri, Kecamatan Gumukmas, Jember, terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena melakukan perlawanan saat penangkapan. Pelaku ini sudah sering melakukan tindak kejahatan di wilayah Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong. Setelah dilakukan pengejaran, akhirnya tertangkap saat melakukan pencurian sapi milik warga Desa Tembok Rejo, Kecamatan Gumukmas. KBO Satreskrim Polres Jember Ibtu Eko Yulianto menuturkan, tersangka ini merupakan spesialis pencuri sapi dan sepeda motor. Pelaku ini adalah seorang residivis dan beberapa kali masuk penjara dengan kasus yang sama. Untuk barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 2 ekor sapi, 2 unit sepeda motor, senjata tajam celurit, linggis, parang, tang, obeng, kunci letter L, kunci T, handphone, senter, korek api, dan alat isap narkoba. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Dalam hal ini kita melakukan upaya-upaya tindakan-tindakan kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap residivis. Dalam hal ini yang kita sudah curigai, yang kita pantau bernama Karman. Dia memang pemetik pencurian sapi terutama khususnya, dan juga melakukan pencurian dalam hal ini pencurian curanmor. Untuk sementara dalam pengembangan kita nanti perlu melakukan progres pengembangan TKP lainnya karena masih banyak disinyalir TKP-TKP yang berhubungan dengan yang dilakukan oleh Karman bersama dengan rekan-rekannya. TKP yang sementara kita dapatkan TKP Kencong dan Gumukmas. Dari Mapolres Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Jenazah inisial SA langsung dibawa menggunakan ambulans dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Surabaya dan disambut oleh petugas Muspika, keluarga, tokoh masyarakat dan sejumlah kerabat korban untuk melakukan sholat jenazah secara darurat dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Almarhum merupakan warga dusun Sumberjo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari tersebut akhirnya meninggal dunia setelah 2 hari menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Surabaya. Saudara korban, Basuki, menceritakan bahwa awalnya almarhum menderita sakit panas. Setelah menjalani rawat inap selama 2 hari, korban yang berusia 48 tahun dan mempunyai 3 orang anak tersebut tidak bisa diselamatkan. Dengan kejadian ini, Kepala Desa Umbul Sari, Dedi Kasrianto, meminta kepada seluruh warga, khususnya Umbul Sari, untuk meningkatkan kesadaran terhadap bahaya COVID-19, sehingga diharapkan memperketat prokes, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun ataupun hand sanitizer, serta menjaga jarak. Yang pertama itu terinfeksi COVID-19 dan dirawat di Rumah Sakit Dr. Sutomo kurang lebih 2 hari dan meninggal dunia. Setelah adanya peristiwa ini, Pak, apa himbauan Bapak kepada warga Desa Umbul Sari, Pak? Saya atas nama pemerintah Desa Umbul Sari menghimbau kepada semua masyarakat Desa Umbul Sari untuk tetap mengikuti protokoler kesehatan COVID-19, yaitu 3M. Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan di air yang mengalir, yang ketiga menghindari kerumunan yang berpotensi COVID-19. Pak, di luar sana masih banyak, Pak, warga yang nggak percaya adanya COVID. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Pak? Nah, menurut saya itu nanti ke depan kita atas nama pemerintah Desa Umbul Sari melalui RT RW kita tetap mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Dari Umbul Sari, Sugito Jember 1 TV melaporkan.
pemirsa, selain kuliner, ngomongin tentang wisata tak ada habisnya apabila kita ngomongin tentang wisata yang ada di Jember. Nah, dalam liputan kali ini saya akan mengajak Anda untuk berwisata di salah satu tempat wisata yang tak kalah asiknya juga dari wisata yang lain, yaitu Jember Mini Zoo. Berbagai macam satwa ada di sini. Benarkah? Ikuti perjalanan kami. Nah pemirsa, sudah tiba nih di tempatnya, Jember Mini Zoo. Di tempat wisata ini ternyata juga sudah menerapkan protokol kesehatan. Salah satunya sudah menyediakan fasilitas kesehatan seperti halnya tempat cuci tangan, cek suhu tubuh, dan lain sebagainya. Nah sebelum masuk ke dalam, kita akan membeli tiket dulu pemirsa. Berapa? 20.000. Nah pemirsa, saya sudah membeli tiket Jember Mini Zoo, harganya Rp20.000. Sementara tadi untuk tarif parkirnya kalau sepeda motor Rp2.000, kalau mobil Rp3.000 untuk weekday. Berbeda lagi dengan weekend. Selamat siang Mas. Oh ya. Aman ya? Ini tiketnya? Sudah dulu Mbak ya? Ya. Itu tiketnya sudah all wahana atau gimana? Ini hanya untuk tiket masuk. Kalau tiket masuk saja. Kita ada dua, ada ke Taman Kelinci sama ada danau, juga ada panahan juga. Oh gitu. Itu tiketnya lain. Jadi beli tiket lagi, harganya berapa? Iya. Untuk yang kelinci itu 5.000. Terus? 2 orang, 1 anak, 1 dewasa. Oh gitu. Iya. Baiklah. Nah pemirsa, ternyata tiket Jember Mini Zoo ini hanya berlaku untuk tiket masuknya saja. Berbeda halnya ketika kita ingin mencoba wahana yang ada di Jember Mini Zoo, kita harus membeli tiket lanjutan. Nah pemirsa, setelah kita masuk, setelah kita diperiksa, cek suhu tubuh dan juga pemeriksaan tiket, di samping kiri kita sudah disuguhkan dengan wahana tempat bermain atau Taman Kelinci. Jika kita ingin bermain di Taman Kelinci, kita harus membeli tiket lanjutan seharga Rp5.000 untuk 1 dewasa dan juga 1 anak-anak. Pemirsa, berbeda lagi kalau kita sudah belok ke kanan, kita sudah mendengarkan suara burung berkicau. Nah, di samping kiri ini sudah banyak sekali macam-macam aneka jenis burung. Salah satunya ini ada burung parkit. Kita lihat. Burung parkit ini masih satu spesies dengan burung nuri pemirsa. Wah, perpaduan warna bulunya cantik sekali ya. Tingkah lucunya juga sangat menggemaskan. Nah, pemirsa, selain kita di sini bisa melihat berbagai macam satwa, kita juga diedukasi dengan nama-nama ilmiah dari satwa tersebut. Seperti halnya ini burung hantu, dan di sini sudah ada deskripsinya beluk jampu yang menurut orang Jawa menyebutnya yaitu kukuk beluk. Di sini sudah ada deskripsinya tentang burung hantu, nama ilmiah dan juga asalnya.
Setelah kita melihat beraneka jenis burung, di Jember Mini Zoo ini juga terdapat keluarga burung berkaki panjang yang berasal dari Afrika, yaitu burung unta yang merupakan burung terbesar dengan tinggi 2,5 meter dan berat badan 100 hingga 120 kg. Pemirsa, di sini juga terdapat beberapa satwa yang bisa bersahabat dengan manusia, dengan kita. Salah satu contohnya adalah ular yang bisa digendong ini ya. Ini sudah jinak ya Mas ya? Sudah jinak. Ini namanya ular apa? Piton albino, Mbak. Piton albino, beratnya? 15 kilo. 15 kilo pemirsa. Waduh, saya pengen gendong tapi takut. Coba lihat yang lain aja ya. Selain burung, di tempat ini juga terdapat hewan reptil yaitu ular piton albino. Karena sudah jinak, pengunjung juga dapat berinteraksi langsung dengan ular piton albino ini pemirsa. Di atas luas lahan sekitar 11 hektar, banyak sekali macam-macam satwa yang ada di Jember Mini Zoo ini. Ada kalkun, burung merak, ayam bekisar, ayam mutiara, ayam kate, kura-kura, burung macau, musang bulan, musang pandan, dan masih banyak yang lainnya. Pemirsa, di sini banyak sekali macam-macam satwa yang terdapat di Jember Mini Zoo, tapi sayangnya saya tidak bisa eksplor satu persatu karena tidak cukup waktunya. Nah, di sini juga terdapat katanya wahana bermain atau panahan. Kita coba ya ke sana langsung. Oke. Nah, pemirsa, di sini juga terdapat banyak sekali spot foto apabila kita ingin berfotoria di sini. Tuh kan, keren sekali, mantap tempatnya. Wah, pemirsa, ternyata di sebelah spot panahan saya menemukan spot foto yang sangat unik sekali. Saya foto-foto dulu ya sebelum saya mencoba olahraga panahan yang ada di bawah. Oke, bisa minta tolong fotoin ya. Nah, pemirsa, ini sudah di wahana permainan panahan. Kita akan coba main panah. Mas, boleh pinjam ya? Iya, boleh. Sekalian diajarin gimana dong? Gimana nih? Oh, pakai tangan kiri. Ya. Terus? Megangnya di sini, tangan kirinya. Tangan kanannya untuk narik. Oh, ini. Iya. Sini. Baik. Permisi ya, Mas. Selanjutnya.
Selain terdapat berbagai macam satwa, di sini juga tersedia area permainan. Salah satunya area panahan. Pengunjung cukup membayar tiket masuk area permainan panahan ini sebesar Rp10.000 saja. Nah pemirsa, perlu diketahui olahraga panahan ini bisa melatih konsentrasi kita agar lebih fokus kepada suatu hal seperti itu. Nah pemirsa, di tempat saya berdiri kali ini merupakan spot foto atau wahana foto, dan kebetulan sekali di samping kanan saya sudah ada Mas Arif ya Mas ya, General Manager dari Jember Mini Zoo. Kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Mas ya, minta waktunya ya, nggak apa-apa kan? Baik, Mas, ini bisa diceritain sejak kapan sih Jember Mini Zoo ini berdiri? Oke, untuk openingnya sendiri di H+1 Lebaran, tapi kita masih soft opening seperti itu. Jadi masih bulan lalu, Mbak, di tanggal 15 Mei. Iya. Masih tahun 2021. Masih ya, di 2021. Mas, ya? Nah, ini ada berapa macam wahana yang disuguhkan di sini, Mas? Jadi untuk konsepnya kita sendiri untuk wahananya kita ada beberapa wahana gitu. Kita kan Jember Mini Zoo. Nah, visi misinya kita sebenarnya di eduwisata, edukasi sambil berwisata seperti itu. Jadi memperkenalkan hewan-hewan sambil diedukasi. Selain itu juga ada beberapa wahana lainnya. Contohnya gardening. Jadi nggak hanya tentang hewan, dan juga ada danau cinta dan ada pacuan kuda, sama nanti next kedepannya bakal ada waterboomnya juga seperti itu. Dan wahana-wahana yang disuguhkan di sini tidak hanya untuk anak kecil saja ya Mas, betul sekali, juga bisa dinikmati oleh dewasa. Betul. Kemudian dari hewan atau satwa atau faunanya itu sendiri didatangkan dari mana Mas? Macam-macam sih Mbak. Kalau untuk ada yang impor juga, ada yang emang dari Indonesia langsung seperti itu untuk hewan-hewannya gitu. Paling jauh dari mana? Ya contohnya paling jauh itu dari Afrika langsung dari kayak Afrika. Gitu. Betul. Nah, ini untuk para pengunjung yang datang ke sini diwajibkan untuk menerapkan prokes ya Mas ya? Itu yang paling penting. Jadi dari depan sendiri udah kita mematuhi tentang protokol kesehatan. Cek suhu tubuh, cuci tangan, jaga jarak, dan yang paling penting adalah menggunakan masker. Mas, kalau dari pengunjung yang datang ke sini tuh paling favorit itu wahana apa Mas? Untuk saat ini kalau beberapa pengunjung paling favorit itu di wahana Taman Kelinci. Taman Kelinci. Iya, karena di Taman Kelinci sendiri edukasinya adalah kita bisa memberikan makan terhadap kelinci sambil bermain dengan kelinci. Berarti langsung berkecimpung bersama. Betul sekali, satwanya langsung. Ya, berbeda dengan satwa yang lain ya Mas. Betul ya? Sekali. Dan apa sih yang bisa didapat ketika pengunjung datang ke sini Mas? Ya, yang paling penting itu sesuai dengan konsep kita di awal adalah eduwisata. Jadi yang paling penting adalah tentang edukasi, itu yang paling penting. Yang kedua adalah kenyamanan di sini sih Mbak. Dan yang paling penting juga yang terakhir adalah konsep. Jadi gimana caranya kita memiliki konsep yang berbeda dibandingkan wisata-wisata yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Yang membedakan itu tadi ya Mas dengan tempat wisata yang lain. Iya, betul. Spot favorit pengunjung salah satunya adalah Taman Kelinci. Menurut salah satu pengunjung yang ada di Jember Mini Zoo ini, dengan adanya Jember Mini Zoo ini bisa mengajarkan anak sejak dini untuk mengetahui dan mencintai alam dan satwa khususnya. Ya, selain memang untuk rekreasi ke Jember Mini Zoo, saya juga mengajarkan anak ini untuk tahu tentang alam dengan hewan-hewan, dengan keadaan yang ada. Karena pada saat atau pada masa-masa sekarang ini kan anak-anak itu lebih banyak tahu tentang HP media sosial. Saya lebih kepada mengajarkan anak kepada alam seperti itu. Tahu Jember Mini Zoo saya dari media sosial sih sebenarnya, karena kan boomingnya setelah Idul Fitri kemarin. Jadi adanya Jember Mini Zoo ini membantu ya Pak untuk memberikan edukasi? Iya, sangat membantu sekali. Lebih baik saya ngajarkan anak seperti ini daripada ngasih HP apa. Kalau harga tiket masuknya tadi sebanding nggak dengan wahana yang ada di sini? Ya worth it lah, sangat.
tentunya kan mini zoo masih akan berkembang lagi nanti. Pemirsa, saat ini saya akan coba wahana yang lain, salah satu wahana yang ada di Jember Mini Zoo, yaitu berdayung di Danau Cinta. Gimana Mas? Masuk sini ya? Nah, ini dia pemirsa, keseruan kita bermain di Danau Cinta. Walaupun saat ini cuacanya sedang tidak menentu atau labil, tidak stabil, dan baru saja habis turun hujan, namun tidak menyurutkan niat saya untuk tetap menikmati wahana yang ada di Jember Mini Zoo. Semoga informasi ini dapat menjadi referensi Anda untuk berlibur bersama keluarga, sahabat, dan lain sebagainya. Prima Arfantari, Trias Faradila melaporkan. Yuk kita lanjut lagi Mas.